Selamat datang di News Flash Liputan 6 bersama saya Agnes Valentina dalam edisi 10 Maret 2026. Tim SAR gabungan bersama TNI dan Polri telah menemukan seluruh korban dalam peristiwa longsor sampah di TPST Bantar Gebang pada Senin 9 Maret 2026. Proses evakuasi dilakukan secara dramatis dalam kondisi tertutup reruntuhan sampah. Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan konflik di Timur Tengah diperkirakan tidak akan berlangsung lama. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat berbicara di hadapan anggota Partai Republik DPR Amerika Serikat di Florida 9 Maret 2026. Seluruh korban longsor sampah di TPST Bantar Gebang akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan yang melibatkan TNI dan Polri pada Senin 9 Maret 2026. Evakuasi dilakukan secara dramatis di tengah tumpukan sampah yang menimbun korban. Pada proses evakuasi dan penyelamatan korban, petugas gabungan menggunakan alat berat berupa ekskavator untuk membantu proses pengangkatan korban dari lokasi. Petugas juga menggunakan anjing pelacak K9 dan penyisiran melalui udara dengan drone thermal untuk mendeteksi panas tubuh pada korban. Proses ini dilakukan dengan hati-hati mengingat kondisi medan yang tidak stabil dan tertutupi reruntuhan sampah. Kemudian, menurut laporan Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika, jumlah korban akibat longsor di TPST Bantar Gebang mencapai 13 orang, dengan 7 orang diantaranya meninggal dunia. Korban meninggal dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut. Pencarian korban pun telah dinyatakan rampung. Saat ini, situasi di sekitar area longsoran dilaporkan dalam kondisi kondusif. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 8 Maret 2026 sekitar pukul 2 siang. Insiden terjadi secara tiba-tiba saat sampah runtuh dan menimbun warung hingga beberapa truk sampah. Ya, sampai dengan hari ini dari tadi siang ditemukan 1 dan tadi ditambah lagi 1 orang ditemukan dalam keadaan terjata. Kemudian dari korban yang awalnya tadi 4 dalam pencarian yang diketahui bahwa 2 orang itu ternyata sudah di rumah dalam keadaannya sudah meninggal. Oke, dari pencarian tadi jam 5 ya, jam 5 kita dapat info bahwa mereka sudah di rumah. Dan orang itu tadi ketemu 1 jam 17.50. Dan 18.30 sudah jadi evakuasi. Artinya masih yang tadi seperti yang dilihat ya dengan ekskavator dan itu ditemukan gorong-gorong yang diselokan ya, diselokan tertutup sampah. Jadi dan kami aksi untuk identitasnya Bu? laki-laki identitas mungkin nanti ini sudah dibawa ke Polri, nanti kita tunggu ya identitasnya. Apakah ada perubahan data ternyata itu perempuan ya baik untuk tadi karena kita patokannya ketemu truk sebelumnya ya ternyata pas tadi di rumah sakit Polri tadi jam 4 kita tahu dari kami wanita dan itu adalah warga yang memang sedang berkegiatan waktu itu. Usianya berapa Bu? Untuk pencarian ini difokuskan di tempat yang sama kan Bu? Atau diperluas? Untuk pencarian masih lebih terkempit lagi karena ini beberapa korban yang ditemukan ini saling berdekatan ya dari yang kelima ya. Jadi kemungkinan dari informasi itu ada relevan bahwa di situ ada wali ya kemungkinan orang sudah kalau terakhir kita berapa lagi yang tertimbun? Semua sudah tidak ada lagi. Kemungkinan lagi kan korbannya. Diselokan ya di dalam sungai. Dan sungai itu kan bentuk sampah ya dari kali ya maksudnya. Itu kita angkat ada beberapa material dan kita Untuk sejauh ini hambatan dari tim SAR sendiri apa Bu? Kan ya. Kita lihat cuaca juga cerah ya. Hambatan sebenarnya tidak ada yang cuaca ya, cuma mendukung hanya tadi awal yang ada di
karena medannya ini medan yang berisiko kesehatan tim rescue. Jadi memang kita mengandalkan ekskavator, lalu dimenjarakan tim rescue ke lokasi dengan APD yang kurang ya, makanya tadi kan yang lain kita mengatakan kemudian keharusnya waktu dan masuk ke area. Izin menegaskan berarti korban itu diduga 11 ya Bu, bukan 13. Karena yang dua kan ditemukan selamat. Ya, total 13. Jadi ada yang selamat, ada yang meninggal, ada yang masih dalam pencarian. Ya, jadi yang selamat kali tambah, kali lipat ada 2, 6. Yang meninggal jadi sisanya tinggal dan ini ditemukan yang 24 jam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkirakan konflik di Timur Tengah tidak akan berlangsung lama. Pernyataan itu disampaikannya saat berbicara di hadapan anggota Partai Republik DPR Amerika Serikat di Florida pada 9 Maret 2026. Dalam pidatonya, Trump membuka pembahasan dengan menyinggung situasi di Iran serta operasi militer yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah. Ia menggambarkan operasi militer Amerika Serikat sebagai sebuah langkah terbatas untuk menyingkirkan ancaman yang ia sebut sebagai kejahatan. Trump bahkan menyebut operasi tersebut sebagai sebuah ekspedisi kecil yang diyakini tidak akan berlangsung lama. Menurutnya, keterlibatan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut hanya bersifat sementara. Trump menambahkan bahwa kekuatan militer Amerika Serikat saat ini berada pada level yang sangat kuat dan tidak tertandingi oleh negara lain. So with your help and hard work, we're making America great again, and we're doing it much faster than we thought, and it's better, stronger, and our country is doing really well. I mean, at a level that nobody thought. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil, and I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Amazing. How good. Short term. Short term. Thank you. They're great. You know, we all together, in my first term, we rebuilt our military. And I didn't know I'd be using it so much in the second term, but we have a military like no other. It's not even close. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Agnes Valentina, pamit undur diri dan sampai jumpa.